Minuman segar sudah tersaji bersama buah nangka. Saat kesabaran sedang diuji, tetap tabah, tak boleh murka. Shalom, sahabat Kristus. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Juni 2020. Terima kasih untuk kebersamaan kita untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Biarlah kita semakin menikmati kasih dan kemurahan Allah dalam hidup kita. Saudaraku dalam Yesus, mari kita mulai ibadah kita dengan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik atas segala sesuatu yang kami alami, tidur yang nyenyak, udara yang segar, dan kebersamaan yang kami alami karena kasih karunia-Mu. Tuhan, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan menjadi terang bagi jalan kami dan garam bagi kehidupan kami yang masih perlu diperindah dan bisa kami nikmati dengan rasa syukur yang luar biasa kepadamu Bapa. Tuhan, firman Tuhan yang akan kami pelajari mengenai penurutan adalah buah kasih. Biarlah membawa kami pada satu kesatuan hati untuk tetap menjadi anak Tuhan yang penurut, selalu melakukan kebenaran Tuhan dalam hidup kami, menyembah Engkau dan mengagungkan-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat seiman, renungan pagi kita pada hari ini berjudul Penurutan adalah buah kasih. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama. Firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Sahabat, biarlah masing-masing yang merasa cenderung untuk menjadikan pernyataan yang tinggi dari kesucian melihat ke dalam cermin hukum Allah, sementara mereka melihat tuntutan-tuntutannya yang jauh menjangkau dan mengerti pekerjaannya sebagai ketajaman pikiran dan isi hati. Mereka tidak akan membanggakan hal tidak berdosa. Mereka yang pura-pura suci, yang menyatakan bahwa mereka sepenuhnya adalah milik Tuhan, yang menuntut hak kepada janji-janji Allah, sementara menolak untuk memberikan penurutan kepada hukum-hukumnya. Pelanggar-pelanggar hukum ini menuntut segala sesuatu yang dijanjikan kepada anak-anak Allah. Tetapi prasangka ini adalah pada bagian mereka, karena Yohanes menceritakan kepada kita bahwa kasih yang benar bagi Allah akan dinyatakan dalam penurutan kepada segala hukumnya. Tidaklah cukup untuk percaya teori kebenaran, untuk menyatakan iman kepada Kristus, untuk percaya bahwa Yesus bukanlah penipu, dan bahwa agama dari kitab suci bukanlah reka-rekaan yang licik. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menurut perintahnya, Yohanes menulis, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Baca 1 Yohanes 2 ayat 4 dan 5. Yohanes tidak mengajarkan bahwa keselamatan itu harus didapat oleh penurutan, tetapi bahwa penurutan itu adalah buah iman dan kasih. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapuskan segala dosa. Ia berkata, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. 1 Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Jika kita tinggal di dalam Kristus dan kasih Allah tinggal dalam hati, perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan selaras dengan kemauan Allah. Hati yang disucikan adalah sesuai dengan ajaran hukum Allah. Ada banyak orang yang berusaha menuruti hukum-hukum Allah, mempunyai sedikit damai dan kesukaan. Kekurangan dalam pengalaman mereka ini adalah akibat suatu kegagalan untuk menggunakan iman. Mereka berjalan sebagaimana adanya di tanah yang bergaram,
di suatu padang pasir yang kering. Mereka menuntut sedikit bila mereka boleh menuntut banyak. Karena janji-janji Allah tidak terbatas. Orang yang demikian salah menggambarkan penyucian yang datang melalui penurutan akan kebenaran. Tuhan menghendaki semua anak-anaknya, laki-laki dan anak-anaknya perempuan, gembira, damai, dan menurut. Dengan penggunaan iman, orang percaya memiliki berkat-berkat ini. Melalui iman, setiap cacat tabiat dapat dipenuhi, setiap kenajisan dibersihkan, setiap kesalahan diperbaiki, setiap keunggulan diperkembangkan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 474 dan 475. Mari saudaraku, kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Firman Tuhan menyatakan betapa kita bila hidup dalam tuntunan roh, salah satunya akan menjadi orang yang penuh kesetiaan dan penguasaan diri, di mana kesetiaan dan penguasaan diri berkorelasi, berhubungan erat dengan penurutan. Itu adalah buah dari roh. Bila roh Allah tinggal di dalam kita, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Itulah lagu yang sudah banyak dinyanyikan oleh umat Tuhan, dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita untuk selalu menuntun kita pada tuntunan roh Allah, di mana tuntunan roh Allah ini akan membuat kasih kita, penurutan kita, segala sesuatu yang membawa hal-hal positif dan memuliakan Tuhan akan menjadi bahagian hidup kita. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Yesus, marilah kita menunjukkan kesempurnaan Allah yang selalu menuntun kita dalam iman percaya kita untuk tetap menyembahnya, memuliakannya, dan mengagungkan Tuhan Bapa kita. Betapa banyak hal-hal yang di luar dugaan kita, tetapi dengan adanya penurutan dan kasih dan tuntunan Roh Kudus, maka percayalah saudara, Yesus akan berada di depan kita. Yesus bahkan menggendong kita untuk melalui saat-saat terberat di hidup kita. Dan tuntunan Allah dalam penurutan kita akan membawa kegembiraan, damai, dan sukacita yang luar biasa. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita hidup semakin menikmati kasih karunia-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan. Biarlah firman ini menjaga kami untuk selalu menjadi orang-orang yang penurut, penuh kasih Tuhan, yang selalu menjaga tingkah langkah kami, sehingga kami meninggikan dan menyembah-Mu Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami Tuhan, memberikan kami damai sejahtera, sukacita, dan rasa syukur yang tidak terbatas. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Film horor seram kisahnya
sudah ditonton sampai tamat. Hidup penuh perjuangan dan doa agar selamat dunia akhirat. Horas!